Perkenalkan Lur, nama saya Icang dengan quotes hari ini teruntuk kamu, jangan lupa bahagia ya. Kalau lupa sini biar aku yang membahagiakanmu. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film bergenre thriller psikologis yaitu Cat Person tahun 2023. Pasti kalian akan relate dengan ceritanya Lur. Mengisahkan tentang seorang mahasiswi yang didekati pria berusia lebih tua darinya. Pada awalnya semua berjalan mulus, namun seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin runyam dan si wanita mulai berpikiran jika lelaki tersebut bisa saja melukainya, bahkan membunuhnya. Seperti apakah ketrileran film ini? Langsung kita ke request pertanyaan terkutuk dari dulurku Dimas Aditya. Ya Cak, apa betul kalau kita keseringan goyangin bahu bakal nyusahin malaikat buat nyatet segala perilaku kita? Gak gitu konsepnya Lur ya. Masa Anda lupa sholat, ketiduran gitu misalnya ya, terus goyang-goyangin bahu kiri biar malaikat atid susah nyatet dosa ente gitu? Monggo skecakan. Margot adalah seorang mahasiswi arkeologi tahun kedua di suatu universitas Amerika dan juga bekerja paruh waktu sebagai kasir di bioskop yang khusus memutar film-film jadul. Margot juga memiliki seorang customer langganan yang sering datang ke sana sendirian bernama Robert dan usianya beberapa tahun lebih tua dari Margot. Setelah itu film memperlihatkan quotes dari seorang penulis populer bernama Margaret Atwood yang mengatakan para laki-laki takut wanita akan menertawakan mereka, sedangkan wanita takut jika laki-laki akan membunuh mereka. Dan inilah Cat Person, atau juga bisa diartikan introvert Lur. Large popcorn and red vines. It's an unusual choice. Sepulangnya bekerja tepat di depan pintu gedung kosannya, Margot bertemu seekor anjing hitam yang sepertinya sedang tersesat. Karena merasa kasihan, Margot pun berniat membawanya ke kamar, namun dihentikan oleh mahasiswi senior yaitu Laura yang memperingatkan jika menurut peraturan kosan dilarang membawa binatang peliharaan apapun, dan dengan terpaksa Margot pun mengeluarkan anjing tersebut. Setelah itu ketika sedang tidur, Margot terbangun karena mendengar suara wanita minta tolong diikuti oleh suara anjing sayup-sayup. Margot yang penasaran pun keluar dari kamarnya mencari sumber suara itu, dan dia dikejutkan oleh darah berceceran di dinding, juga siluet anjing di ujung koridor yang ternyata untungnya itu semua hanya sekedar mimpi. Margot yang terbangun melihat Laura datang ke kosannya untuk memastikan Margot tidak menyelundupkan anjing semalam. Seperti biasa, hari itu Margot pergi kuliah bersama sohibnya Taylor yang membahas forum miliknya bernama Vagenda di website Reddit dengan topik isu-isu tentang perempuan, dan semua pengikutnya adalah perempuan. Di sana ada satu rekan sesama admin bernama Lady Talk yang diduga adalah laki-laki, dan Taylor mencoba mengajaknya bertemu nanti malam untuk memastikan apakah Lady Talk memang seorang lelaki. Agar lebih aman karena bertemu orang asing, Taylor pun minta ditemani oleh Margot. Namun sayang dia tidak bisa karena malam itu ada jadwal part-time. Lalu saat berada di kelas, Margot ngobrol-ngobrol dengan dosennya yaitu Dr. Zabala tentang sifat ratu semut yang kawin dengan banyak semut jantan di kelompoknya. Setelah itu Margot lanjut meneliti seonggok tulang wanita di zaman dahulu yang dijadikan tumbal pada sebuah ritual sakral. Dan Zabala juga membahas fakta tentang lebah jantan yang langsung mati begitu berasal lole dengan ratu lebah. Fly off, mate with many partners. Whole colony for her. In a queen bee. When the male penetrates the act of pulling out. Malam harinya ketika Margot kerja part-time, Robert kembali datang untuk nonton film, sekalian jajan popcorn sama susu jahe seperti biasa. Saat film dimulai, Margot yang tertarik dengan Robert pun sempat melihatnya dari jauh dan berimajinasi duduk di sebelah Robert. Tapi rejeki nggak kemana Lur. Robert yang ternyata juga naksir dengan Mbak Margot meminta nomor HP-nya setelah film selesai. Asik. Bagiin apa bang nomornya bang? I was hoping you'd find me. I know. Why don't you give me your number?
Di hari-hari selanjutnya, Margot menjalani kesibukannya dan terus cecetan dengan Robert. Mereka membahas keseharian sekaligus pribadi masing-masing. Robert mengatakan dia berumur 25 tahun, sudah bekerja dan memiliki 2 kucing peliharaan. Di lain sisi, Taylor memberitahu Margot bahwa dia belum bertemu secara langsung dengan Lady Talk. Namun melalui chat, Lady Talk sudah mengaku dirinya adalah laki-laki dan nama aslinya yaitu James Medley, yang mana Taylor menganggap orang itu hanya ingin mengacau di forumnya. Sementara itu, kedekatan Margot dan Robert sudah diketahui teman-temannya, yaitu Beth, Dave, dan juga Taylor, yang juga ngekos di gedung yang sama. Taylor pun mengingatkan agar Margot tidak mudah terbuai dengan laki-laki yang baru dia kenal, apalagi hanya ngobrol melalui chat. It's like 25, or just were, and he has cats, Jan and Mew. Okay, he needs to understand that you're setting the rule, and he's lucky you're acknowledging. Malam harinya, Robert mengajak Margot makan di luar, tapi karena sedang ribet mengerjakan tugas di kampus, Robert akhirnya membelikan seblak sambal dower dan makan bersama Margot di kampusnya. Mereka pun ngobrol-ngobrol bahas film dan terlihat sosok Robert yang kaku. Lalu tak lama kemudian Margot pun digigit seonggok semut yang lepas dari akuarium. Dan akhirnya langsung dibunuh oleh Robert. Agak berlebihan ya kan sikapnya, Lur? I don't smoke. Me either. Good. Blackula doesn't belong in the vampire category, it belongs in blaxploitation. But Aunt bit me. Setelah itu Robert melihat-lihat ke sekeliling lab dan nyelonong masuk ke gudang penyimpanan artefak tulang belulang. Margot yang masih berpikir positif pun ikut masuk ke sana dan menjelaskan ke Robert tentang sejarah artefak-artefak tersebut. Tapi tiba-tiba, Why did you shut the door? It shut on its own. I just meant a door doesn't just shut. We're locked on it. I think it's locked. Margot menuduh Robert sengaja menutup pintunya, sedangkan Robert mengatakan jika pintunya tertutup sendiri dan terkunci. Margot pun kembali berimajinasi jika Robert akan menyergapnya, entah ingin membunuh Margot atau memperkaosnya. Margot pun menjadi ketakutan karena pikirannya sendiri. Dia histeris dan berusaha membuka pintu. Robert pun meminta Margot tetap tenang dan dia akan mencoba mendobrak pintunya. Lalu yang terjadi, mereka berdua pun kena semprot Buzabala yang sudah memelihara sarang semut itu selama 17 tahun. Margot dan Robert sangat merasa bersalah atas insiden tersebut. Lalu Buzabala mengatakan dengan nada sinis bahwa sang ratu semut sudah mati. Dan ironisnya koloni semut akan hancur jika tidak ada ratunya. Yang artinya Buzabala menyinggung jika kaum Hawa lebih superior dibanding laki-laki. 17 years I nursed. Here is the queen, dead. But the males did nothing. Colony without the queen will die. The worker ants, they fought hard to. They're all female. I know, and I'm so sorry. I was just stopping by. Margot pun pulang bersama Robert ke kosannya yang tidak jauh dari sana. Karena insiden tadi, Margot pun minta maaf atas sikapnya yang parnoan dan berharap mereka tetap ngobrol di chat. Karena esok hari Margot sudah mulai libur musim gugur dan akan pulang kampung. Mendengar itu Robert pun memaafkannya, lalu mengecup kening Margot dan menyuruhnya melap bekas gigitan semut dengan kain panas agar tidak gatal lagi. Sebelum berpamitan, Robert juga berpesan agar Margot hati-hati di perjalanan pulang kampungnya besok. Look, it wasn't you that made me react like that. I'm really sorry. So my fall break starts tomorrow. I'm gonna go back home for a while. Hot washcloths on the bites. Have a safe trip back home. I'll see you soon, sweetheart. Alhamdulillahnya obrolan mereka berdua masih terus berlanjut. Dan sesampainya Margot di rumah, ibunya Kelly sedang sibuk mempersiapkan perayaan ultah suami barunya, sekaligus ayah tiri Margot yaitu Ernie. Karena dari tadi cecetan terus nggak selesai-selesai, Margot pun akhirnya menceritakan tentang Robert kepada ayah tiri dan ibunya. Setelah itu Margot dan Kelly sempat bertengkar karena Margot menolak nyanyi lagu Cublek-Cublek Suweng untuk ultah Ernie nanti. Namun Kelly menasihatinya agar beradaptasi dengan keadaan. Karena Kelly sudah belajar dari pengalamannya dengan ayah Margot, yang mana Kelly tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan baik hingga terjadi kesalahpahaman dan mantan suaminya pun pergi
meninggalkannya. Not. It'll make me so happy. Because I don't want to sing tonight. Thought he wasn't my number one, and there's a few things I should have done. If you want to build a relationship that actually a little compromise. Setelah percakapan tadi, Margot pun merasa iba kepada ibunya dan akhirnya mau ikut bernyanyi di pesta ultah Ernie bersama Kelly. Malam harinya karena cecetan sudah semakin intens, Margot pun iseng menggoda Robert dengan mengirimkan foto hotnya. Akan tetapi Robert malah gak bales-bales sampai berhari-hari hingga liburan musim gugur usai. Margot pun mulai overthinking karena mungkin Robert tidak menyukai sikapnya yang seperti itu. Dan mungkin sekarang Robert sudah mengghostingnya. Margot pun terus mengechat Robert dan menunggu balasannya, yang akhirnya Robert membalas dan meminta maaf karena sedang sibuk di tempat kerjanya. Melihat chat tersebut, Margot yang tidak tahu apa pekerjaan Robert memikirkan kesibukan berbagai profesi yang mungkin sedang dijalani Robert sekarang. You do it too. Why don't I? Margot pun curhat ke Taylor tentang Robert yang sudah jarang ngechat setelah dia mengirim foto hotnya. Lalu Taylor menyarankan Margot untuk meninggalkan Robert dan mencari pria lain. Namun karena masih penasaran, Margot tidak menggubris perkataan Taylor dan tak lama kemudian Robert pun ngechat mengajak Margot nonton nanti malam. Jelas Margot langsung mengiyakan ajakan Robert. Bahkan dia pura-pura menyukai film yang disarankan Robert, yaitu Star Wars tahun 80-an yang diputar di bioskop tempat Margot kerja part-time. You know what's up? Actually, no. It's my mom. Star Wars is boring. Hey. Margot pun OTW bioskop bersama Robert dengan mobilnya. Dan di perjalanan Margot berusaha menutupi ketidaksukaannya dengan film tersebut dan bertanya kapan Robert terakhir kali nonton film itu. Sepanjang perjalanan Robert tidak menatap wajah Margot sama sekali dan cara bicaranya juga begitu dingin. Margot pun lagi-lagi parno dan berpikiran Robert tiba-tiba mengunci pintu, menaikkan kecepatan mobil dan berusaha membunuhnya. Ketika film berlangsung jelas hanya Robert saja yang menikmatinya ya kan. Dan saking seringnya nonton film itu Robert sampai apal dialog-dialognya lur. Juga tidak mengajak ngobrol Margot sama sekali. Bahkan Margot yang berusaha memeluk lengan Robert malah dikira nawarin popcorn dong blak. Situasi pun semakin terasa canggung dan Robert merasa bersalah karena mengajak Margot nonton film yang tidak dia sukai. Padahal Margot bukan hanya tidak suka filmnya lur, tapi juga tidak suka sikap Robert di kencan malam itu. I'm sorry. The first romantic movie I ever saw, so I figured. Margot sempat terdiam sejenak dan berpikiran jika Robert sampai curhat ke psikolog karena stres memikirkan kencan yang gagal. Atas pikirannya itulah sikap Margot akhirnya melunak dan berusaha merespon obrolan Robert dengan antusias. Seperti membahas film yang tadi agar Robert bisa merasa bahagia. Sharing something with. That's intimidating. What's up? Nothing. Tired. You don't have to apologize for the movie. There were lots of great moments. Setelah itu mereka lanjut pergi minum-minum di bar yang wajib menunjukkan KTP sebelum masuk. Robert bisa langsung masuk karena sudah kenal satpamnya. Akan tetapi Margot tidak diperbolehkan masuk karena usia di KTP-nya masih 20 tahun. Robert pun terkejut begitu mengetahui usia asli Margot karena selama ini mengira dia sudah 21 tahun ke atas sesuai batas usia minum alkohol di Amerika. Margot pun merasa malu dan hampir menangis, yang mana Robert langsung menenangkannya dan juga mengecup keningnya lagi. Pada saat itu Margot kembali berpikiran jika Robert pasti akan lebih menyukainya jika dia benar-benar menangis. Lalu ketika Margot menitikkan air mata, Robert pun refleks menciumnya. Yeah, no. Robert? Look, I'm 20, okay? I'm sorry. Just get out of here. Dari sana mereka pindah ke sebuah bar yang bebas tanpa pengecekan. Sambil minum-minum kopi areng, obrolan mereka sekarang terasa lebih nyambung. Lalu saat di toilet, Margot sempat menelpon Taylor dan menceritakan jika dia mungkin saja akan berasal lole dengan Robert setelah ini.
Mendengar itu, Taylor mengingatkan sohibnya agar pulang aja dan jangan terlalu cepat menerima seorang pria asing seperti Robert. Karena meskipun sudah ngobrol via chat beberapa minggu dan 2 kali berkencan, tapi sikap Robert begitu kikuk dan agak aneh. Listen to me, take a deep breath, go back out there, call it a night. Margot lagi-lagi tidak menggubris saran Taylor dan mengajak Robert pergi dari sana. Yang ujung-ujungnya kemana, Lur? Jelas, ke Oyo, bukan dong, langsung ke rumah Robert. Margot masih chat-chatan dengan Taylor dan Margot sempat berimajinasi jika di dalam rumahnya terdapat ruang penyiksaan dan Robert sebenarnya seorang psikopat. Namun itu sebatas pikiran negatif Margot saja dan akhirnya mereka berdua pun beraselole. Akan tetapi mulai dari Robert bersiap-siap di kamar mandi sampai mereka selesai beraselole, Margot terus berdebat dengan pikirannya sendiri. Karena bukan hanya ilfil dengan sikap Robert yang kikuk, aneh dan tidak tahu cara memperlakukan wanita, tapi juga semua cara Robert saat beraselole yang begitu freak, Lur. Mulai dari ucapan-ucapan yang aneh, pakai acara nyetel lagu jadul, mau lepas baju izin, ganti gaya izin, ya nggak banget lah pokoknya, karena baru pertama kali memang si Robert ini. Namun Margot terus melanjutkan aselolenya dan berpura-pura menikmatinya. Karena dia berpikiran Robert akan menghajarnya jika Margot berani menolak atau berhenti beraselole. Say I have changed my mind. This is the worst life decision I've ever. Setelah itu Robert akhirnya jujur jika usia sebenarnya adalah 33 tahun dan selama ini dia tidak memberitahu karena takut Margot menolaknya. Robert juga menjelaskan sejak awal berkenalan, dia merasa gadis secantik Margot pasti sudah memiliki cememeu di kampusnya. Sampai akhirnya Robert berubah pikiran setelah Margot sengaja mengirim foto hot dan terus mencari-cari Robert lewat chat. Itu artinya Margot memang menyukai dirinya. Namun Margot yang sekarang sudah merasa tidak nyaman akhirnya minta diantar pulang ke kosannya. How old are you? 33. I was gonna tell you, but I wasn't sure. A girl as pretty as Margot definitely went out with some stud, and now I know that was wrong, and I should have just trusted you. Probably go now. Gotta get back to that dorm. Di perjalanan pulang, Margot lagi-lagi terganggu dengan pikirannya sendiri yang menganggap Robert emosi karena Margot terlihat tidak tertarik lagi dengannya. Lalu sesampainya di kamar kos, Margot pun mengecek chat Robert dan kali ini tidak ada keinginan lagi untuk membalasnya karena sudah begitu ilfil. Answer me! Why don't you like me? Keesokan paginya Margot menjalani hari dengan letih, lemas dan lunglai karena berkencan dengan pria yang salah dan menyesali peraseloleannya semalam. Ketika makan siang di kampus, Margot pun curhat ke Taylor tentang Robert yang ternyata dia freak dan juga berbohong soal kucing peliharaan karena semalam Margot tidak melihat kucing sama sekali. Taylor pun menyimpulkan jika Robert sengaja berbohong agar dianggap Margot sebagai sosok yang penyayang dan penyabar. Lalu Margot pun semakin dibuat emosi karena Robert masih saja terus ngechat meskipun tidak dibalas. Sampai-sampai Margot terbesit satu-satunya cara untuk mengakhiri hubungan itu mungkin salah satu dari mereka harus mati. Karena Margot tidak tega memblokir nomor Robert atau menyudahi hubungan mereka begitu saja. Why would he lie about having cats? Because liking cats makes a guy seem not. One of us has to die. Karena menurutnya Robert pria yang baik, Margot pun bingung harus beralasan apa agar bisa putus secara baik-baik. Karena kebanyakan mikir, kesuwen kelamaan, Taylor pun langsung merebut HP Margot, lalu pergi ke kamar mandi dan mengunci pintunya. Yang akhirnya Taylor mengirim chat ke Robert dengan kata-kata, "Hai, aku tidak tertarik lagi denganmu, tolong berhenti hubungi aku." Sadis ya kan, lugas dan tegas, Lur. Membaca pesan tersebut, Margot pun takut jika pria seperti Robert bisa-bisa nantinya nekat bundir. Taylor pun berusaha menghibur Margot dan mengajaknya ke warkop. Lalu tak lama kemudian Robert membalas chat dan meminta maaf atas apapun yang menyinggung Margot. Lalu meminta Margot menghubunginya kembali jika sudah berubah pikiran.
Membaca itu Taylor pun lega, karena artinya Robert benar-benar putus hubungan dengan sohibnya, sedangkan Margot masih terlihat bimbang. My God, he's gonna read that. I'm sorry you don't want to see me anymore. Let me know if you change your mind. Di pesta ulang tahun Beth yang dirayakan bersama Margot, Taylor, dan beberapa teman-temannya di warkop, Taylor membahas Lady Talk alias James Medley yang sudah dia keluarkan dari forum Reddit-nya, dan sekarang si James sudah membuat forumnya sendiri bernama Laki-Laki Feminis. Mendengar nama James Medley, beberapa teman mereka pun mengenalnya, yaitu seorang supir gokar yang sering parkir di sekitar kampus. Lalu saat akan mengambil minuman, Margot melihat Robert yang kebetulan sedang ngopi-ngopi sendirian di warkop itu. Margot dan teman-temannya pun langsung pergi dari sana diam-diam. Dan sesampainya di kos, Margot mendapat chat dari Robert yang sempat melihatnya di warkop tadi. It's him. Who? Oh my God, he really is. Which one is he? He saw me. Akan tetapi Robert melanjutkan chatnya dari yang normal sampai yang mengerikan. Berkali-kali Robert bertanya apa kesalahannya sampai Margot pergi. Karena Robert merasa hubungan mereka fine-fine aja. Apakah karena Robert terlalu tua? Apakah karena Margot memiliki pacar? Atau jangan-jangan Margot emang suka beraselole dengan sembarang pria? Sampai akhirnya Robert menyebut Margot dengan kata-kata lento di balik. Gitu lur. Membaca chat tersebut, Margot dan Taylor pun hanya bisa terdiam dan terkejut. Sejak saat itu Margot pun lebih hati-hati pulang ke kosannya, terutama pada malam hari. Lalu pada suatu malam Margot sempat melihat Robert yang berada di depan bioskopnya. Untuk menghilangkan keparnoannya, Margot pun pulang ke kosan sambil dengerin lagu. Namun dia terus merasa was-was sampai akhirnya baterai HP-nya habis dan lagunya pun berhenti. Mamam. Margot yang semakin ketakutan akhirnya melapor polisi tentang Robert yang memperhatikannya dari seberang bioskop. Namun menurut Bu Polisi, Robert tidak ada indikasi melanggar hukum karena cuma melihat Margot dari kejauhan. Margot pun dipersilakan untuk melapor kembali jika memang Robert terbukti berbuat sesuatu yang melanggar hukum. He didn't break the law. Okay. But if Robert, you can prove, come find me. Keesokan harinya ketika sedang mengerjakan tugas di kampus sendirian, saking parnonya Margot merasa ada seseorang di dalam lab. Dan akhirnya Margot pun membeli bermacam-macam senjata untuk menjaga diri. Mulai dari palu, semprotan merica, pisau, juga pelacak yang akan ditempel ke mobil Robert untuk mengetahui pergerakannya. At least this way we're ready for anything. Are you sure a tracking device is even To get this thing on his car soon. Tiba-tiba kedua temannya mengagetkan Margot dan Taylor untuk mengajak mereka ke pesta. Taylor pun marah-marah seakan-akan kedua temannya berbuat masalah besar. Dan Margot menenangkan Taylor yang terlalu emosi berlebihan. Mereka berdua pun akhirnya malah berdebat dan bertengkar. Lalu Taylor pun pergi dari sana. That I'm always trying to protect because I understand the real world. You're only there for me when I agree with you. Without me? I tried to connect with another human. Malam itu Margot yang tidak bisa tidur nekat pergi ke rumah Robert sendirian dan memasang pelacak di mobilnya. Akan tetapi dia ketahuan anjing penjaga di garasi yang ternyata persis seperti anjing yang dia temukan di awal film. Tak lama kemudian Robert yang mendengar suara geraman anjingnya pun datang dan terkejut melihat Margot sudah berada di sana. Margot pun menuduh Robert sudah mengikutinya, menguntitnya sejak awal karena anjing itu ada di gedung kosannya sebelum Robert minta nomor HP. Robert pun hanya berjalan mendekati Margot karena dia memegang semprotan merica dan What is that in your hand? sementara itu Taylor yang tidak menemukan Margot di kosannya langsung pergi naik gokar untuk mencari rumah Robert. Dia tidak tahu alamat pastinya namun ingat nama jalannya. Dan dilalanya Pak sopir itu ternyata adalah James Medley, orang yang diusir Taylor dari forumnya di Reddit. We need to go to the Alphabet Streets and there's this Robert, my friend is with him right now.
Margot pun akhirnya siuman, namun matanya masih merah karena semprotan merica tadi yang malah kena dirinya sendiri. Robert pun bertanya apa maksud Margot memasang pelacak di mobilnya, juga tidak memperbolehkan Margot untuk pulang. Karena dengan kondisi matanya yang merah, Margot bisa memfitnah Robert ke polisi dan dia bisa berujung di penjara. Setelah itu Robert menjelaskan banyak chat dari Margot yang menunjukkan rasa sayangnya. Namun itu semua berubah setelah mereka berasal-lole. Dan Robert menganggap Margot hanya mempermainkannya. Margot pun mempermasalahkan Robert yang menguntitnya. Tapi Robert menjawab, emang salah kalau aku mengikutimu agar bisa melihatmu lebih dekat? Apakah itu hal buruk? Apakah aku orang yang jahat hanya karena ingin mengenal seorang gadis yang menarik perhatianku? Selain itu Robert juga tahu jika Margot selalu memperhatikannya di bioskop. Namun dia tidak pernah berkata jujur. If I let you out of here looking like your wish and I'm gonna go to jail. Went through all the text and 56. I like you, Robert. I was stalking you. See a pretty girl, a bad thing. And by the way, you had your eye on me too at the movie. Belated. Margot yang semakin sepaneng meminta air untuk menyembuhkan matanya yang perih. Namun Robert mengatakan jika air garam lebih baik untuk matanya daripada air biasa. Lagi-lagi Margot berpikiran hal yang enggak-enggak dan mengira Robert sering bermasalah dengan wanita lain sampai tahu cara mengobati spray merica. Robert pun emosi dengan pikiran negatif Margot dan Robert mengatakan jika dirinya berprofesi sebagai perawat. Itulah kenapa dia tahu air garam lebih baik, bukan karena dia psikopat, lur. Saking emosinya, Robert iseng mengatakan jika dia akan membuat Margot pingsan dan membuatnya lupa apa yang terjadi malam itu dengan beberapa obat, baru setelahnya dipulangkan ke kosannya. Namun Margot menganggap serius ucapan Robert. Dia berjanji tidak akan membahas masalah ini ke siapapun. Lalu Margot yang semakin parno pun berpura-pura menangis karena matanya sakit. Dan begitu Robert menyiapkan air garam, Margot berencana akan menelpon polisi. Namun karena anjing peliharaan menggonggong, Robert pun segera kembali dan langsung mengambil HP Margot tepat ketika telepon baru tersambung. Dan yang terjadi, iya, berawal dari kesalahpahaman percintaan, berburuk sangka, dan lain-lain. Makin runyam, makin kompleks masalahnya. Kini mereka saling serang secara brutal dong. Robert terus menahan Margot yang ingin kabur karena tidak ingin dipenjara atas kesalahan yang tidak dia perbuat. Sementara Margot terus menyerang karena masih mengira Robert adalah pria aneh yang emosinya tidak terkontrol dan mungkin bisa membunuhnya. Lalu ketika Margot membuka pintu basement, tiba-tiba keluarlah 2 ekor kucing dari sana. Yang artinya Robert tidak berbohong jika dia memang memelihara kucing. Namun Margot masih berpikiran negatif. Dia berusaha keluar dari rumah dan Robert yang geram pun terpaksa mencekiknya. Margot terus melawan dan menyayat wajah Robert dengan pemotong pizza, lalu mendorongnya ke basement. Namun Robert juga ikut menariknya ke dalam. Margot tidak sengaja menyenggol alat pemanas yang akhirnya konslet dan terbakar. Mereka berdua pun terjebak di dalam basement karena api menjalar dengan cepat dan menutupi pintu keluar. Robert berusaha meminta tolong tapi tidak ada siapapun yang mendengar. Dan satu-satunya tempat aman adalah bersembunyi di dalam saluran pembuangan. Robert pun mengajak Margot untuk masuk ke sana. Namun Margot masih tidak percaya dengannya. Akan tetapi karena api semakin membesar, Margot pun ikut masuk ke saluran pembuangan. Margot! Come in! Are you crazy? Don't trust me! Taylor dan James tiba di sana bersamaan dengan pemadam kebakaran juga polisi. Setelah api padam, alhamdulillahnya Margot dan Robert akhirnya ditemukan di saluran pembuangan basement dalam keadaan pingsan. Dan mereka berdua pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Di lain sisi, Taylor akhirnya jujur kepada James jika sebenarnya dia adalah admin forum Vagenda di Reddit yang sempat bertengkar dengannya, namun James tidak mempermasalahkannya. I think you might already know me. It's perfect. Nice to finally meet. We got a pulse on both of them! Look, I'm gonna be right back. Your mom is gonna be so relieved.
Beberapa minggu kemudian ketika sudah sembuh total, Margot mengajak Taylor melewati bekas rumah Robert yang sudah berupa tanah kosong. Margot memikirkan bagaimanakah nasib Robert sekarang, karena menurut informasi dari resepsionis rumah sakit tempat Margot dirawat, Robert sudah resign sebagai perawat dan pindah rumah ke area pantai. Namun Margot tidak percaya karena bisa jadi info itu sengaja dibuat-buat oleh Robert agar tidak bertemu dengan Margot lagi. Masih aja lo mikir yang enggak blok. Taylor penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Namun Margot menepati janjinya, yaitu tidak menceritakan insiden tersebut kepada siapapun. The woman at the desk said he moved to they couldn't leave any forwarding information. He quit his job at the hospital. One of these days you're gonna have to tell me what really. Jadi bisa kita simpulkan Lur bahwa tidak ada niatan buruk dari Robert. Bahkan dia menguntit Margot bersama anjingnya karena memang Robert tertarik mendekati Margot. Dan setiap ke bioskop Margot juga sering memperhatikannya, ya kan? Overthinkingnya si Margot lah yang merusak semuanya. Dikit-dikit parnoan, dikit-dikit panikan karena melihat kepribadian Robert yang aneh, kaku, dan tidak tahu cara memperlakukan wanita. Padahal Robert kayak begitu Lur karena memang gak pernah pacaran dan introvert, ya kan? Setelah semua kekacauan itu, apakah Margot introspeksi diri dan sadar akan keparnoannya? Semoga aja ya Lur ya, karena sepertinya Mbak Margot ini akan memulai hubungan baru lagi dengan pengunjung bioskop yang mengajaknya berkenalan. Do you recommend the apartment? Embarrassingly, I haven't. Why don't you give me your number? Abuyar, nah ini kesalahpahaman dalam hubungan ini memang wah sering banget lah Lur. Nggak cowok nggak cewek ya ini ya. Pacarnya nggak balas-balas chat dikira wah selingkuh nih. Padahal mungkin lagi apa nyabutin bulu hidung gitu mungkin atau ngapain kayak Lur. Jadi udahlah kurang-kurangin lah kalian mikir-mikir yang nggak penting ya. Cukup fokus ibadah, kerja dan berhubungan yang sehat aja. Udah tentram hidup Anda ya. Assalamualaikum Lur.